Halo, kami dari kelompok 17 Limbah Perikanan akan menayangkan video project base dari kelompok kami. Selamat menyaksikan! Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang sangat tinggi. Salah satu wilayah yang memiliki aktivitas dalam bidang perikanan yang aktif yaitu di UPT PPP Pondok Dadap, tepatnya di Pantai Sendang Biru di Malang Selatan. Di sini kita bisa lihat bagaimana nelayan membawa hasil tangkapan mereka yang nantinya akan mereka jual di tempat pelelangan ikan. Sektor perikanan sendiri merupakan salah satu kegiatan industri yang menyumbang limbah paling banyak yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan perairan. Limbah hasil industri perikanan sendiri terbagi menjadi dua jenis limbah, yaitu limbah perikanan padat dan limbah perikanan cair. Limbah perikanan padat merupakan salah satu jenis limbah yang berasal dari sisa potongan tubuh ikan, cangkang kerang maupun kotoran organ yang dihasilkan dari ikan. Sedangkan limbah perikanan cair berasal dari hasil pencucian ikan ataupun pencucian mesin kapal, serta lelehan dari es batu yang digunakan dalam proses pengawetan ikan. Limbah perikanan ini dapat berdampak langsung bagi lingkungan perairan. Contohnya, limbah perikanan padat yang bisa saja mempengaruhi perkembangbiakan ikan serta organisme lainnya. Dan contoh dampak yang dihasilkan dari limbah perikanan cair, yaitu dapat meningkatkan nutrien yang ada dalam perairan, sehingga memicu terjadinya eutrofikasi ataupun alga blooms pada perairan. Tentunya, sebelum melaksanakan kegiatan pengamatan ini, kami melakukan persiapan yang cukup panjang. Pertama, kami mempelajari hal dasar terkait apa itu limbah perikanan. Tentunya, kami juga tidak lupa melakukan bimbingan dengan dosen terkait serta asisten praktikum terkait sebelum melakukan pengamatan secara langsung di kondisi perairan pada lokasi pengamatan. Pada pengamatan kali ini, kelompok 17 akan mengamati lebih dalam lagi mengenai kondisi pencemaran akibat limbah perikanan yang terdapat di perairan UPT PPP Pondok Dadap di Pantai Sendang Biru, tepatnya di Malang Selatan. Selanjutnya, agar kita dapat mengetahui kondisi pencemaran di suatu perairan, maka tentunya kita memerlukan pengambilan sampel terlebih dahulu. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 2 liter menggunakan botol polietilen yang nantinya akan disimpan ke dalam cool box. Saat pengambilan air sampel, kami juga melakukan pengukuran pH dengan menggunakan pH paper secara langsung di perairan dan didapatkan nilai sebesar 7,9 yang berarti perairan tersebut bersifat basa. Setelah mengambil air sampel, selanjutnya kita melakukan pengukuran kadar nitrit dan juga amonia yang terlarut di dalam perairan. Pengukuran dilakukan menggunakan test kit Salivert untuk mengetahui kadar dari nitrit serta amonia. Pengukuran kadar nitrit serta amonia dilakukan dengan mengikuti panduan yang terdapat pada label di test kit dan dilakukan tergantung dengan parameter yang diukur. Setelah melalui rangkaian proses uji dengan test kit, maka warna yang muncul pada sampel dapat dicocokkan dengan color chart pada test kit Salivert yang tersedia dan akan didapatkan hasilnya berdasarkan warna yang sama dengan color chart. Untuk amonia dinyatakan dengan kadar kurang dari 0,15, sedangkan warna pada nitrit tidak dapat dilihat perubahannya, sehingga diasumsikan bahwa kadar nitrit tersebut adalah 0 dan perlu dilakukannya uji lebih lanjut menggunakan spektrofotometer. Nah, setelah melalui rangkaian pengujian menggunakan test kit, maka selanjutnya adalah pengujian dengan menggunakan spektrofotometer agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Analisis laboratorium dilakukan di Laboratorium Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya pada tanggal 24 April. Analisis laboratorium sendiri dilakukan untuk mengetahui perbandingan kadar amonia serta nitrit secara lebih detail karena hasil dari test kit yang didapatkan tidak begitu akurat, dan juga analisis laboratorium dilakukan untuk mengetahui kadar total organic matter. Analisis yang dilakukan pada kadar nitrit dilakukan dengan mencampurkan
larutan sulfanilamid dengan larutan NAD. Dan analisis amonia dilakukan dengan menggunakan metode Nessler. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan alat yang digunakan dalam kondisi steril dan bisa dilakukan pembilasan kembali menggunakan larutan Aquades yang telah disediakan. Setelah melalui rangkaian proses yang panjang dalam persiapan pengujian kadar nitrit dan juga amonia, maka hasil yang telah didapatkan akan dilanjutkan dalam proses spektrofotometer. Setelah melalui proses spektrofotometer, didapatkan hasil amonia berkisar 0,032 mg per liter. Dan untuk hasil nitrit dengan spektrofotometer didapatkan nilai 0,001 mg per liter. Dan yang terakhir merupakan proses perhitungan serta analisis total organic matter yang dilakukan dengan metode titrasi pada air sampel sehingga menghasilkan warna pink pertama. Kemudian nilai dari hasil titrasi tersebut dimasukkan ke dalam rumus perhitungan kadar total organic matter dan menghasilkan nilai kadar total organic matter sebesar 6,32 mg per liter. Dengan berakhirnya analisis laboratorium, berikut adalah hasil akhir perbandingan nitrit, amonia, dan juga total organic matter yang terdapat pada kedua stasiun beserta baku mutu yang kami gunakan. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa kawasan perairan di UPT PPP Pondok Dadap mulai tercemar oleh limbah perikanan karena nilai kadar nitrit berada di atas ambang baku mutu, sehingga perlu dilakukannya pengelolaan limbah hasil perikanan yang lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja pembahasan terkait limbah perikanan yang telah disampaikan oleh kelompok 17. Di sini saya mewakili anggota yang lain mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dosen-dosen serta kakak-kakak asisten terkait pada mata kuliah pencemaran laut yang telah membantu kami untuk menyelesaikan project base yang sangat berkesan dan bermanfaat ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan ataupun kekurangan yang masih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Satu kata untuk pencemaran laut, mantap. Keren banget. Gokil, menarik, wow, asik. Luar biasa.